Firman Tuhan hari ke-78, Shalom. 19 Maret tahun 2025, Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 23, perikop, Allah mengasihi Israel. Hari yang ke-78, tanggal 19 Maret 2025, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 23. Allah mengasihi Israel. Itulah perikop daripada firman Tuhan pada hari ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka, tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Mereka tidak akan menajiskan diri lagi dengan berbuat dosa dan menyembah berhala-berhala yang menjijikkan. Aku akan membebaskan mereka dari semua penyelewengan yang membuat mereka mengkhianati aku. Aku akan menyucikan mereka. Mereka akan menjadi umatku dan aku Allah mereka. Bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songnon. Dang ramunan nasida be diri nasida marhite akka ganaganan naramuni. Manang marhite sude pelanggaran nasida. Paluao kumana sida sian sude pardosaon nasida. Jala urasakku manasida gabe bangsokku manasida. Jala ahu gabe debata nasida. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagai pedoman kita dalam bulan Maret, tetap kita mengacu kepada topik, yaitu menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan mereka yang baik supaya dilihat oleh orang lain dan memuliakan Bapa yang di surga. Itulah topik bulan Maret. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 23. Kasih Allah kepada Israel, apa makna? Pesan moral dan pembelajaran
serta conclusion dari ayat ini. Mari kita lihat pertama adalah makna daripada ayat ini. Makna ayat ini menyampaikan pentingnya kesatuan dan pemulihan umat Allah yang telah terpecah. Jadi pemulihan kembali pada umat Allah yang sempat terpecah belah atau tercerai-berai. Dalam konteks ini, Tuhan menegaskan bahwa Dia akan menghapus segala bentuk penyembahan berhala dan menjadikan umatnya sebagai satu bangsa yang setia kepadanya. Jadi usaha dan rencana daripada Allah untuk menghindari bangsa yang dikasihi itu menyembah berhala, karena mereka tetap dianggap sebagai umatnya dan Allah sendiri sebagai Allah mereka. Apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat di sini. Pesan moral daripada ayat ini adalah menunjukkan kasihnya pada bangsa Israel, menyatukan kembali bangsa Israel, menghapus segala bentuk penghalang yang memisahkan mereka dengan Sang Pencipta, sehingga kesetiaan bangsa Israel timbul kembali. Jadi apa yang menjadi penghalang bagi Israel untuk mencoba memisahkan Israel dari Sang Pencipta? Tuhan berkenan untuk mengambil inisiatif supaya semua itu tidak terjadi. Maka dikatakan supaya jangan menyembah berhala-berhala atau dewa-dewa mereka. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran. Apa pembelajaran dari makna dan pesan moral yang kita lihat di atas? Pertama adalah kesatuan dan ketaatan dalam iman dan penyerahan kepada Allah merupakan jawaban bagi setiap tantangan yang dihadapi. Jadi bila kita menghadapi suatu tantangan, maka kesatuan dalam iman, ya, untuk menyerahkan diri kepada Allah merupakan jawaban bagi setiap tantangan orang yang percaya. Artinya, apapun yang kita hadapi, apabila kita mengandalkan Tuhan dan penyerahan diri kepadanya, maka semua itu dapat diatasi dengan baik. Pembelajaran yang kedua, ayat ini menggambarkan, ya, harapan dan restorasi bagi umat Israel. Jadi ada harapan dan untuk merestorasi kembali bangsa Israel supaya bersatu dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjadikan Dia sebagai Allah mereka dan Israel sebagai umat pilihan Tuhan, dengan menghilangkan penyembahan berhala-berhala dan dewa-dewa. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Pembelajaran yang ketiga, ya, di mana Tuhan berjanji membawa kembali umatnya ke tanah mereka
dan menyatukan mereka di bawah satu gembala, yaitu Allah sendiri. Jadi komitmen dan kasih Tuhan untuk terus menjaga hubungannya dengan umatnya, meskipun mereka seringkali melanggar perjanjiannya. Jadi walaupun mereka seringkali melanggar perjanjiannya, Tuhan berkomitmen untuk terus menjaga hubungannya dengan umatnya. Jadi hubungan baik antara Tuhan dengan umatnya itu selalu dijaga, walaupun katanya sering melanggar perjanjiannya. Jadi kalau dalam istilah Batak, kita bisa simpulkan bahwa Allah itu adalah parbahul-bahul nabulun, artinya tetap mempunyai pengampunan dan ingin memperbaiki hubungan Tuhan dengan manusia. Sekarang apa tugas daripada manusia itu sendiri? Kembalilah kepada Tuhan, seperti dianjurkan dalam Roman kita dalam bulan Maret, yaitu menyaksikan kemurahan Tuhan melalui iman dan pertobatan. Pertobatanlah yang bisa menyaksikan apa kemurahan Tuhan kepada kita. Pembelajaran yang keempat kita lihat di sini adalah masyarakat yang terpaut oleh perpecahan dan masalah dalam kehidupan mereka bisa belajar bahwa kesatuan dalam iman dan penyerahan diri kepada Allah merupakan jawaban bagi setiap tantangan yang dihadapi. Jadi menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kesatuan dalam iman dan penyerahan diri kepada Allah, itulah jawaban yang terbaik. Jadi kesatuan iman dan penyerahan diri, itulah jawaban yang tepat untuk mengembalikan hubungan baik dengan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita tentang perikop ini, perikop ayat ini, yang baik ditinjau dari segi makna, pesan moral, dan juga pembelajaran? Saya tetap mengajukan 3 buah pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama. Pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan spiritual saat ini yang membuat diri terpisah dari kesatuan iman? Jadi bisa diri kita terpisah dari kesatuan iman, artinya tidak sesuai kata dan perbuatan, artinya tidak mempunyai integritas. Dan sebagai jawaban adalah, dalam kehidupan spiritual banyak faktor yang dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk merasa terhubung dengan iman, termasuk kebisingan dunia, tekanan lingkungan, serta keraguan yang muncul dalam hati kita. Kita sering ragu-ragu, sama seperti
gelombang ombak yang dihembuskan angin di laut. Tidak jelas kemana arahnya. Nah, di sini pun dikatakan kita sering ragu-ragu di samping kebisingan dunia yang sudah teknologi canggih dan tantangan zaman ini, smart gadget, semua. Ya. Nah, kemudian dikatakan tekanan lingkungan yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak satu iman kepada kita, itu bisa menjadi tantangan bagi kita dalam situasi saat ini. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang membuat seorang terpisah dari kesatuan iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengatasi hal ini, ya, tetap waspada dan setia kepada isi Alkitab. Kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di sini dikatakan jangan pernah kita khawatir tentang apapun juga. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Jangan kita bisa dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan. Tetapi dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apa keinginan kita? Kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa dengan ucapan syukur. Maka dengan demikian damai sejahtera Allah, ya, akan melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi apabila penyerahan diri kepada Tuhan dan kita nyatakan keinginan kita di dalam doa, maka dikatakan damai sejahtera melampaui segala akal yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Jadi artinya hati dan pikiran kita tetap terpelihara di dalam Yesus Kristus. Itulah jawaban daripada apa yang menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan spiritual saat ini yang membuat diri terpisah dari kesatuan iman adalah jangan pernah khawatir tentang apapun dan nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dengan doa, dan damai sejahtera akan melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Itulah jawaban hal yang bisa melekatkan kesatuan iman kita dalam situasi yang sulit. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga komitmen untuk tidak terjerat dalam kekejian dan penyembahan berhala di zaman modern ini? Jadi di zaman modern ini berhala-berhala banyak muncul. Di sini dikatakan,
bagaimana cara menjaga supaya komitmen kita kepada Tuhan tidak terjerat dalam kekejian dan penyembahan berhala di zaman modern. Kalau penyembahan berhala di zaman dulu itu jelas menyembah patung dan dewa-dewa. Tapi berhala pada saat ini termasuk tantangan dalam teknologi dan juga perkembangan dunia yang bisa membuat kita bimbang dan ragu. Di sini dikatakan, ya, menjaga komitmen untuk tidak terjerat dalam kekejian dan penyembahan berhala di zaman modern ini adalah, ya, suatu tantangan bagi kita, termasuk perkembangan teknologi. Namun, ya, sangat memungkinkan suatu tantangan, ya, dilakukan dengan mengikuti ajaran Alkitab dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi sebagai kuncinya, key point-nya adalah mengandalkan kekuatan dalam Alkitab dan, ya, mengandalkan kekuatan iman. Jadi di samping kita mengandalkan Alkitab, juga kekuatan iman. Nah, maka Martin Luther mengatakan, ya, sola gratia, keselamatan itu adalah anugerah. Kemudian dikatakan sola fide, kita dibenarkan hanya karena iman. Tanpa iman percaya, kita tidak bisa dibenarkan. Maka kekuatan iman kita yang mengandalkan Tuhan, itulah yang membantu dan membimbing kita untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi belajar dengan Alkitab yang baik dapat menguatkan iman kita yang percaya dan yang berhubungan intim dengan Tuhan. Dalam Korintus pasal 10 ayat 14, Paulus mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, hindarilah penyembahan berhala. Penyembahan berhala bisa hawa nafsu atau, ya, pengetahuan atau mengkultuskan suatu benda. Bagaimana kita menyerahkan diri kepadanya di luar daripada kehendak Allah, itulah berhala-berhala modern di zaman modern saat ini. Jadi setiap stimulus yang memisahkan kita hubungan baik dengan Tuhan, itu adalah gembala-gembala di zaman modern. Hawa nafsu, selera, aspirasi, ambisi, dan kesombongan. Itu bisa menjadi berhala-berhala modern bagi kita pada saat ini. Maka tugas kita adalah menghadapi 3 tantangan besar, yaitu selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Apabila kita melarutkan diri pada 3 hal itu, itulah berhala-berhala modern pada saat ini. Nah, kemudian kita lihat bicara filosofi. Hal ini dikatakan Paulus, ya, adalah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Inilah
yang dikatakan bahwa apabila kita menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, termasuk minat, kebiasaan, dan tujuan yang tidak sejalan dengan iman kita. Jadi ada pertentangan antara iman dan pikiran dan tujuan kita. Itulah yang perlu diselesaikan dengan baik, termasuk minat, kebiasaan, dan tujuan yang kita jalankan. Nah, hal-hal yang dikehendaki Allah apa? Jadi untuk mencoba kita menggambarkan, ada hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan Allah atau sangat dibenci dan tidak ada ampun kepada hal tersebut. Apa itu yang dibenci oleh Allah? Dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ada 7 yang dibenci oleh Allah. Pertama adalah sikap yang sombong. Walaupun kita belum sombong, tapi kita punya sikap yang sombong, itu sudah dibenci oleh Allah. Yang kedua adalah mulut yang berbohong. Jadi selalu menyatakan dusta. Sering kita membohongi orang. Itu sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Bahkan orang yang berbohong tidak akan berumur panjang. Itu salah satu syarat untuk berumur panjang. Jangan berbohong, jangan berdusta. Yang ketiga, tangan yang membunuh orang yang tidak berdosa. Artinya, orang yang tidak berdosa kita bunuh, kita hakimi. Ini sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Kemudian yang keempat, otak yang merencanakan hal-hal yang jahat. Pikiran kita, otak kita baru merencanakan, itu sudah dibenci oleh Allah. Tetapi sebaliknya, otak pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik sesuai dengan rencana Allah, itu langsung direspon oleh Tuhan Allah. Seperti contoh, Daud telah dia memenangkan banyak musuh-musuhnya dari Palestina, Amori, Amon, ya. Dia berada di istana yang megah. Dia berkata, memikirkan sesuatu hal. Saya akan membangun rumah Tuhan. Baru rencana dan belum terjadi. Nathan mengatakan, lakukan yang terbaik, karena engkau sudah ditolong oleh Tuhan Allah. Maka ya, Daud ingin membangun bait suci bagi Tuhan. Kenapa ingin membangun rumah Tuhan? Karena Daud melihat, memikirkan, ya, dia sudah memikirkan bahwa peti perjanjian Tuhan berada di kemah. Kalau ini berada di kemah, berarti Tuhan berada di situ selama perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan langsung merespon kepada Nathan. Sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun rumah bagiku, tapi anak kandungnya sendiri yang menggantikan tahta kerajaannya. Dan dialah yang membangun bait suci bagiku. Siapakah itu? Itulah Raja Salomo. Sebelum Raja Salomo lahir, itu sudah dinyatakan kepada Daud. Dan janji yang kedua yang paling mengagumkan dan sangat bermakna bagi semua bangsa di dunia ini. Tuhan mengatakan, dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja
pemerintahannya berada di kota Sion selama-lamanya. Siapakah itu? Itulah kedatangan Yesus, dan dia bangkit dan naik ke surga. Kemudian dia akan kembali. Itulah sekembalinya Yesus dari surga ke bumi ini. Dia menciptakan Sion yang baru, the New of Jerusalem. Sehingga penduduk bumi yang lama dan juga penduduk surga yang sudah ada disatukan jadi satu di kota Sion. Itulah Yerusalem yang baru. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Yerusalem yang baru diciptakan oleh Tuhan. Dan disitulah Allah memerintah yang esa. Satu pemimpin dunia di situ. Semua penduduk bumi dan penduduk surga bersatu di dalam tempat tersebut. Siapa yang bisa bersatu di situ? Itulah Tuhan mengatakan, menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang taat, yakin, dan percaya kepadanya, dan iman yang kuat selama kita di dunia ini, di tempat yang fana ini. Itulah syarat yang akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Maka saya selalu mengatakan, life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan kita saat ini adalah di Yerusalem yang baru. Nah, kemudian yang kelima, tadi otak yang merencanakan itu sama. Merencanakan yang jahat adalah dibenci oleh Tuhan Allah, tapi memikirkan hal-hal yang baik itu akan dipelihara oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian yang kelima adalah kaki yang bergegas menuju kejahatan. Jadi kaki kita ini sering kita mau di mana tempat maksiat, di mana tempat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita pergi ke tempat itu. Misalnya di Lapo ada main judi, ya, ada main biliar dan segala macam. Ada tempat maksiat, ada perempuan-perempuan cantik yang melayani, ya, laki-laki. Kita rajin menuju ke sana. Nah, ini dibenci oleh Allah, ya. Dan ini ada pengalaman saya pribadi dengan Tuhan Allah. Tidak mungkin saya sampaikan dalam forum ini. Ada suatu saat itu akan saya sampaikan. Karena itu dibenci oleh Allah, maka saya melakukannya dan saya kena getahnya. Demikianlah poin yang kelima, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Yang keenam, saksi yang terus-terusan berdusta, selalu menyatakan saksi palsu. Dan di Israel pernah diciptakan saksi palsu, ya, 2 orang diciptakan saksi palsu, yaitu waktu kerajaan Ahab. Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Nabot tidak mau menjual, mengingat pesan leluhur kepadanya, karena itu adalah warisan atau pusaka dari leluhurnya. Tidak mau menjual. Tapi Ahab berkeinginan. Dia menyampaikan kepada istrinya Isabella, wah, saya butuh kebun anggur Nabot. Tapi Nabot tidak mau menjual. Berapapun saya bayar, kata Ahab. Datang Isabella. Gampang. Jangan khawatir, raja tenang. Disinilah skenario daripada Isabella membuat saksi dusta. Dia meng-hire 2 orang saksi palsu. Dipanggil untuk bersaksi palsu mengatakan yang tidak benar. Diciptakan oleh Isabella. Akhirnya
apa yang terjadi? Pada saat masyarakat dikumpulkan dalam satu tempat, dipanggillah di sana Nabot yang pemilik kebun anggur yang tidak mau menjual kepada Raja Ahab. Datanglah Isabel. Datanglah, dipanggillah saksi pertama. Benarkah orang ini menghina raja? Apa dikatakan oleh saksi pertama? Benar. Nabot menghina raja, kami tahu sendiri. Padahal apa yang dihina tidak jelas. Tidak dijelaskan bagaimana Nabot menghina raja. Tapi mereka mengatakan Nabot menghina raja. Sudah diblame bahwa dia salah menghina raja. Kami saksinya. Ditanya saksi kedua, apa benar Nabot telah menghina raja? Jawaban yang sama diberikan oleh saksi kedua. Karena sudah di setel atau di skenario supaya menciptakan dusta palsu. Akhirnya, cara hukum, dua saksi sah dalam hukum Yahudi. Dua orang saksi, pernyataan ini menjadi berkekuatan hukum dan kesaksian mereka menjadi sah secara hukum. Maka begitu ada dua orang saksi, masyarakat langsung menyatakan dan Isabella mengatakan bunuh Nabot. Dibunuhlah Nabot, dilempari dengan batu sampai mati. Akhirnya kebun anggur Nabot diambil oleh raja. Tapi dengan masalah ini Tuhan tidak pernah diam. Dia melihat. Maka dikatakan Ahab akan mati dan darahnya dijilatin oleh anjing. Demikian juga Isabella akan mati, darahnya dijilat oleh anjing. Dan keturunannya akan habis. Itulah risiko daripada kita tidak menurut pada perintah Tuhan. Nabot tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan Allah bertindak atas kebenaran daripada Nabot. Itulah dikatakan saksi yang terus-menerus berdusta atau saksi palsu diciptakan. Apakah dalam pengadilan kita di negeri yang tercinta ini sering terjadi seperti ini? Pasti sering terjadi. Ya. Walaupun hakim tidak mengetahui apakah itu saksi palsu apa tidak. Tapi saksi untuk menetapkan orang palsu atau tidak itu disumpah. Tapi banyak orang disumpah pun dia tetap bersaksi palsu. Nah, itulah yang dibenci oleh Allah. Yang ketujuh, orang yang menimbulkan permusuhan di antara saudara, di antara teman. Jadi orang yang menimbulkan permusuhan, artinya bisa mengadu domba atau bisa menyampaikan hal-hal yang tidak senonoh dan bisa menggunjing sehingga bisa membuat saudara bermusuhan, atau juga dalam keluarga ada isme kepada seseorang dan ada anti kepada seseorang. Inilah yang menciptakan permusuhan dalam teman adalah dibenci oleh Allah. Kemudian apa yang menyenangkan hati Allah? Tadi dibenci Allah. Sekarang yang menyenangkan hati Allah adalah bila kita hidup dalam kasih dan saling mendukung. Ini menjadi menyenangkan hati Allah. Hidup dalam karakter Allah dan saling mendukung. Yakobus pasal 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan adalah
perintah baru Yesus, saling mengasihi, dan itulah syarat menjadi pengikut Yesus. Ciri khas daripada orang pengikut Yesus apabila memiliki kasih. Dan juga kasih itu adalah Allah. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Itulah karakter Allah adalah kasih. Maka tadi dikatakan yang menyenangkan hati Allah adalah hidup dalam kasih dan saling mendukung. Dan untuk menjalankan ini, kita ingat dalam Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Nah, kemudian dalam Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39 dikatakan, ya, hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dari segenap hati, dari segenap jiwa, dari segenap akal budi, dan dari segenap kekuatan kita. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Itulah pemusatan dari seluruh hukum Taurat. Dan itu juga tertulis dalam Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Apa makna dan dampak dari kesatuan, ya, sebagai umat Tuhan dalam konteks masyarakat yang beragam saat ini, artinya berbeda-beda, ya, baik suku, latar belakang, agama, dan segala macam. Apa makna dan dampak dari kesatuan sebagai umat Tuhan dalam konteks masyarakat yang beragam atau berbeda saat ini? Jawabnya adalah kesatuan sebagai umat Tuhan memiliki makna yang sangat penting dalam konteks masyarakat yang beragam saat ini. Nah, di mana? Ya, di mana perbedaan seringkali menjadi sumber konflik. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda pendapat, dan berbeda ras, ya, segalanya. Itu bisa menciptakan konflik. Ada konflik of interest. Ada konflik yang timbul hanya karena perbedaan. Dan tidak mau merayakan perbedaan. Dan menurut Stephen Covey, celebration different dan wujudkan sinergi. Artinya synergize. Rayakan perbedaan dan wujudkan sinergi. Nah, sekarang kita lihat, ya, di mana perbedaan seringkali menjadi sumber konflik. Sebagai pengikut Kristus, hidup harmonis dan saling mengasihi adalah, ya, sebagai pengikut Yesus dan ciri-ciri yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi dalam Efesus pasal 4 ayat 3 dikatakan, usahakanlah supaya kamu melihara kesatuan roh, ya, dan dalam keadaan damai sejahtera. Jadi sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup harmonis dan
saling merayakan perbedaan, bukan mengambil perbedaan sebagai dasar pemikiran, tapi rayakan perbedaan. Maka paling sulit apabila kita menyetujui hal-hal yang tidak kita setujui. Tapi itu harus kita lakukan. Karena bagaimanapun dalam dunia ini, ya, dalam falsafah Batak dikatakan, ya, tinabahau torop, ya, dan tidak dahon di situ. Sangat suara torok bisa menentukan jadi kebenaran. Jadi suara banyak itu menjadi kebenaran. Maka paling sulit dalam hidup ini adalah apabila kita menyetujui yang tidak kita setujui. Tapi itu harus kita lakukan. Dan itulah katanya wujud dalam demokrasi. Tapi dalam mengikut Tuhan, itu tidak begitu berlaku. Karena yang menentukan kebenaran itu adalah firman Tuhan, bukan suara terbanyak. Maka sebenarnya dalam voting atau pemilihan dalam suatu hal itu kurang benar. Tapi yang benar adalah sesuaikan dengan firman Tuhan sebagai dasar untuk menentukan kebenaran yang hakiki. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita untuk menjalankan kesatuan iman yang kuat, memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita, dan kekuatan kita menjadi konsepsi sistem, saling menentukan, saling berhubungan, dan saling memengaruhi, dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari yang penuh dengan tantangan, baik dari lingkungan maupun dengan dunia yang modern yang sudah berhala-berhala yang bergelimpangan di dalam zaman modern saat ini. Amin. Tuhan memberkati.